Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Anggita Isti Intansari selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman kelas 4 Perbankan Syariah E yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan materi dana pensiun. Namun sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lisa Amalia selaku moderator. Kemudian untuk pemateri ada Mas Abdul Syukur, Mbak Robinga Turihana dan Mbak Imro'atun Hasanah. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada para pemateri. Untuk materi yang pertama, Mas Abdul Syukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang dana pensiun dan dana pensiun syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Murniat, dana adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat Islam. Unsur-unsur itu sendiri menyangkut seperti riba, riswah, gharar, dan maisir. Tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja yang pertama kewajiban moral, yang kedua loyalitas, yang ketiga kompensasi pasar tenaga kerja, yang keempat memberikan penghargaan kepada karyawan, yang kelima agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh dan meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan. Yang pertama, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang. Dan yang kedua, kompensasi yang lebih baik. Ketiga, tujuan dana pensiun penyelenggaraan. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah dan sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Saya Robinga Turihana akan melanjutkan materi. Yang ketiga, asas-asas dana pensiun. Yang pertama, penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan mandiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Yang keempat, penundaan manfaat. Yang kelima, pensiun ditunda. Dan yang terakhir yaitu pensiun cacat. Selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun. Yang pertama sebagai asuransi, yaitu berupa peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta. Yang ketiga, pensiun, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama dan mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, baik janda atau duda peserta. Untuk materi selanjutnya terkait dengan jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 11 Tahun 1992 Bab 2 dijelaskan bahwasanya jenis lembaga pengelolaan dana pensiun itu ada dua macam. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK,
Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta. Dan yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwasanya dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Kemudian ada perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Jadi, untuk dana pensiun konvensional ini dikelola berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Kemudian kepengurusannya itu hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas. Nah, apabila pemberi kerja itu telat dalam membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak. Dan instrumen investasi yang digunakan itu tidak harus sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dengan dana pensiun syariah. Dan yang terakhir, dalam dana pensiun konvensional ini tidak menggunakan akad. Kemudian untuk dana pensiun syariah akan dijelaskan oleh Mbak Imratun Hasanah. Selanjutnya, dana pensiun syariah dikelola berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah. Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial. Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad. Akad yang terdapat dalam dana pensiun syariah yang pertama, hibah bisyart. Akad ini digunakan antara pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Yang kedua, hibah muqayyadah. Akad ini gunanya sama dengan hibah bisyart. Yang ketiga, wakalah. Akad ini digunakan antara pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, wakalah bil ujroh. Akad ini sama gunanya dengan akad wakalah. Yang kelima, mudorobah. Akad ini digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan manajer investasi. Yang keenam, ijaroh. Akad ini digunakan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan akad waris, bank konstodian, penasihat, investasi, atau akuntan publik. Terima kasih kepada teman-teman presentator yang sudah memaparkan materinya terkait dengan dana pensiun, baik itu pengertiannya, kemudian asas-asasnya, tujuan, fungsinya, dan perbedaan antara dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah, kemudian akad-akad apa aja yang terdapat dalam dana pensiun syariah. Untuk selanjutnya terkait dengan diskusi nanti akan dibahas di kelas. Saya cukupkan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.